welcome back to my channel. Di video kali ini aku membawa Raga mencoba berbagai jenis alat transportasi umum. Video ini dibuat sebelum PPKM ya, jadi kita masih sesekali bepergian tentunya dengan tetap berhati-hati dan menjaga protokol kesehatan seketat mungkin. Dari rumah kita jalan kaki ke depan kompleks untuk naik angkot. Angkot yang beroperasi tidak sebanyak biasanya, jadi kita lumayan agak lama untuk menunggu. Dan setelah dapat angkot, ternyata angkotnya lumayan penuh. Masih banyak orang yang beraktivitas keluar rumah. Aku agak lumayan kaget karena udah sangat jarang keluar rumah. Tapi untungnya kita nggak terlalu lama ada di angkot karena tujuannya adalah ke stasiun. Dan itu sangat dekat dari rumah. Mungkin hanya sekitar 5 menit dengan angkot ini. Sampai di stasiun, kita langsung beli tiket. Ini adalah stasiun daerah, jadi hanya ada kereta ekonomi yang berhenti di sini. Dan tujuan kita adalah ke stasiun Kota Bandung. Harga tiketnya 5.000 per orang dewasa. Setelah beli tiket, kita langsung masuk ke peron dan beli minum dulu karena ternyata kelupaan bawa bekal botol sendiri. Gak menunggu lama, setelah beli minum, ternyata keretanya udah datang. Ini pertama kalinya Raga lihat kereta dari jarak sedekat ini. Begitu keretanya berhenti, dia nggak sabar untuk langsung naik ke dalam kereta. Sebenarnya bisa naik dari sana. Setelah naik, kita bisa pilih bangku yang mana aja. Karena ini stasiun pemberangkatan pertama, jadi bangkunya kosong dan kita bisa duduk berhadapan. Seperti biasa, kalau terpana, Raga akan diam. Seperti menyerap informasi dan berusaha memahami situasinya. Setelah sadar kalau dia benar-benar ada di dalam kereta, baru dia mulai bicara dan bernyanyi. Naik apa? Kereta api. Hah? Jalan. Iya, 10 menit lagi ya. Agak sedih ya melihat kenyataan kita yang udah terbiasa hidup di masa pandemi selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Sampai-sampai hal yang dulunya normal sekarang terlihat aneh. Membawa anak main keluar menjadi semacam hal yang tabu. Padahal kebutuhan anak-anak untuk main dan melihat dunia luar sangat berpengaruh pada caranya berpikir kelak ketika dewasa. Banyak hal yang seharusnya bisa dipelajari hanya dengan bermain, harus ditunda demi kesehatan. Belum lagi kalau bicara keterpurukan ekonomi, terutama yang dialami rakyat kecil. Tapi itulah realita yang harus kita jalani. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita apabila kita selalu ingat padanya baik dalam masa susah maupun senang. Dan berikutnya, persiapan stasiun Bandung. Setibanya di stasiun Kota Bandung, kita dijemput oleh orang tuaku. Tujuan kita adalah ke Taman Lansia di dekat Gedung Sate, karena kita mau bawa Raga naik kuda lagi. Tapi pertama-tama kita naik delman dulu, supaya aku bisa ikut naik bersama suamiku juga. Untuk naik delman, kita bayar 50.000 untuk satu putaran. Kita sengaja nggak tawar terlalu murah, karena pasti pelanggannya nggak sebanyak biasanya. Kayaknya mematung. Gimana tuh bayar? Turun? Turun? Setelah turun dari delman, kita masuk ke dalam Taman Lansia untuk jalan-jalan dan duduk-duduk. Mamaku membawa bekal yogurt langganan untuk diminum dan Raga ternyata sangat suka, padahal rasanya sangat asam. Asam ya? Enak. Asam tapi enak ya? Aku ingat momen-momen bahagia yang sebenarnya sangat sederhana di masa kecilku, tapi sangat ingin aku putar kembali. Jadi aku ingin memberikan pengalaman yang sama untuk anakku. Walaupun mungkin Raga masih terlalu kecil untuk bisa mengingat momen ini di saat dia dewasa nanti. Aku bersyukur bisa mendokumentasikannya dalam video ini. Aku ingin memaksimalkan pengalaman di masa kecil untuk anak-anakku demi membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, percaya diri,
dan bahagia. Sesuatu yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang bisa menjadi pengalaman berharga bagi orang lain, terutama anak kecil. Salah satu contohnya, aku tidak mau dia hanya terbiasa naik kendaraan pribadi dan menjadi pemilih nantinya saat dia tidak punya pilihan lain selain harus naik kendaraan umum. Tentunya kebahagiaannya saat naik kereta api dan bernyanyi memberikan kebahagiaan juga untuk kami orang tuanya. Saat sebelum pandemi, aku sangat mendorong anakku untuk main keluar rumah setiap hari minimal 1 jam sehari. Dan apabila ada rezeki lebih, baik waktu maupun uang dan tenaga, aku dan suamiku akan mengajaknya jalan-jalan sekedar piknik murah ke taman kota seperti ini atau ke tempat wisata. Ingin rasanya tetap terus bisa melakukan hal seperti ini dengan bebas. Tapi tentu harus ada kesadaran untuk memilih tempat yang tidak ada kerumunan manusia dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Setelah selesai keliling taman lansia, sudah tiba jam makan siang. Jadi kita keluar kawasan gedung sate ini untuk kembali ke tempat memarkirkan mobil. Raga naik kuda dengan suamiku. Kali ini kudanya lebih besar dibanding yang dinaiki Raga di Lembang Park and Zoo. Jadi suamiku ikut naik. Naik kuda ini kita bayar 30.000. Gimana? Raga seneng gak? Kudanya diam. Pegang rambutnya. Senang ya? Udah sayang, makasih ya. Dadah. Bagus ya kuningnya. Kita makan di Sambara Resto karena tadinya mau makan di restoran di sebelahnya, tapi ternyata sangat ramai dan terlihat tidak memperhatikan protokol kesehatan. Untungnya, di Sambara ini kebersihannya terjaga dengan baik dan yang paling penting, sirkulasi udaranya baik. Itulah cerita akhir pekanku bersama keluargaku. Rindu rasanya bisa bebas bermain di luar lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua dijaga kesehatannya, dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan di video aku selanjutnya. Bye-bye.